Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat. Izinkan saya memperkenalkan terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Isetania dengan NPM A1A019066, semester 3B, Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Kali ini saya akan mempresentasikan mengenai pendidikan di masa pandemi dengan judul Implementasi Pendidikan Karakter pada Masa Pandemi. Dunia sedang dihadapkan pada permasalahan global, yakni wabah virus corona atau COVID-19. Wabah COVID-19 di Indonesia telah meluas ke berbagai wilayah. Jabodetabek menjadi epicentrum penyebaran virus tersebut. Pemerintah memberlakukan social distancing dan beberapa daerah memberlakukan pembatasan sosial berskala besar atau PSBB guna memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Berikut adalah persebaran COVID di Indonesia. Telah tersebar di 34 provinsi di Indonesia dengan kasus 808.000 kasus dan total orang yang telah sembuh dari COVID-19 sebanyak 667.000 dan total yang telah tercatat meninggal dunia sebanyak 23.753 jiwa. Pembatasan sosial berskala besar atau PSBB bisa kita sebut sebagai pembatasan kegiatan tertentu penduduk suatu wilayah yang diduga terinfeksi COVID-19 untuk mencegah penyebarannya. Tujuan dari PSBB ini untuk membatasi kegiatan tertentu, membatasi pergerakan orang atau barang, mengantisipasi perkembangan eskalasi, memperkuat upaya penanganan kesehatan, dan menangani dampak sosial ekonomi dari penyebaran COVID-19. Kebijakan social distancing berimbas pada hampir seluruh sektor kehidupan, termasuk salah satunya sektor pendidikan. Pemerintah melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Nadiem Anwar Makarim, memutuskan untuk memindahkan proses pembelajaran tatap muka menjadi pembelajaran secara daring. Diumumkan melalui Surat Edaran Nomor 369/2/MPK/A/HK/2020. Dengan demikian, pembelajaran di rumah secara daring diberlakukan pada seluruh tingkatan pendidikan. Pembelajaran secara daring menuntut tenaga pendidik untuk mampu berinovasi dalam melaksanakan pembelajaran. Pembelajaran seharusnya dirancang agar membawa peserta didik ke pengenalan nilai secara kognitif, penghayatan nilai secara afektif, dan akhirnya ke pengalaman nilai secara nyata. Dengan demikian, semua yang dipelajari harus bermuatan pendidikan karakter. Misi utama pendidikan tidak sekedar membuat peserta didik pintar dari segi intelektual, namun juga berkarakter baik. Misi tersebut tetap harus dijalankan apapun metode pembelajaran yang digunakan, baik secara konvensional maupun pembelajaran daring. Pendidikan karakter bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai kebaikan, membentuk manusia secara keseluruhan, dan mengembangkan potensi yang dimilikinya, sehingga pandai dalam berpikir, respek dalam bertindak, dan juga melatih setiap potensi diri seseorang agar dapat berkembang ke arah yang positif. Selain itu,
Berkaitan dengan dunia pendidikan, pendidikan karakter bertujuan untuk meningkatkan mutu dan hasil pendidikan. Prinsip implementasi pendidikan karakter. Prinsip implementasi pendidikan karakter yaitu pembelajaran dibuat agar peserta didik dapat mengikuti dengan aktif dan menyenangkan. Pembelajaran aktif berpusat pada peserta didik, berarti peserta didik berpartisipasi dalam proses belajar sebanyak mungkin. Tenaga pendidik bertugas menuntun peserta didiknya agar aktif tanpa harus mengatakan bahwa ia harus aktif. Pendidik juga perlu merencanakan kegiatan pembelajaran yang dapat menimbulkan peserta didik aktif. Misalnya, merumuskan pertanyaan, mencari informasi, mengumpulkan informasi dari sumber, mengolah informasi yang sudah dimiliki, merekonstruksi data, menyajikan hasil sehingga dapat menumbuhkan nilai-nilai karakter pada diri peserta didik melalui kegiatan belajar daring. Pendidik sebagai fasilitator dalam kegiatan belajar yang mengajar memiliki pengalaman sosial yang lebih luas untuk membentuk karakter siswa. Hal itu karena karakter dianggap terbentuk tidak secara otomatis, tetapi dikembangkan melalui pengajaran. Artinya, pendidiklah yang bertugas mengembangkan karakter peserta didik tersebut melalui pengajaran. Para pakar pendidikan pada umumnya sependapat tentang pentingnya upaya peningkatan pendidikan karakter melalui jalur pendidikan. Namun, terdapat perbedaan-perbedaan pendapat tentang pendekatan dan model pendidikannya. Pendekatan atau metode yang harus dilakukan pada kondisi saat ini harus disesuaikan dengan anjuran pembelajaran secara daring. Ada beberapa metode pembelajaran bermuatan karakter yang dapat digunakan secara daring, antara lain metode active learning bermuatan karakter, kemudian metode contextual teaching and learning atau CTL bermuatan karakter, kemudian metode strategi pembelajaran inquiry bermuatan karakter, kemudian metode pembelajaran berbasis masalah bermuatan karakter, dan metode strategi pembelajaran inovatif bermuatan karakter. Inovasi yang dapat pendidik lakukan untuk mengimplementasikan pendidikan karakter dalam pembelajaran daring dimulai dengan merencanakan pembelajaran yang menarik. Hal itu agar menimbulkan rasa ingin tahu peserta didik. Selanjutnya, dalam pelaksanaannya, pendidik dapat mengimplementasikan kedisiplinan dengan menepati waktu pembelajaran daring ataupun saat pengumpulan tugas. Pendidik dapat menguraikan materi dan memberikan soal yang mengandung nilai seperti nilai demokratis, semangat, kebangsaan, cinta tanah air, peduli sosial, peduli lingkungan, dan cinta damai. Mengembangkan nilai demokratis dapat diwujudkan dengan diberikan soal-soal open-ended. Menumbuhkan semangat kebangsaan dan cinta tanah air dapat ditempuh dengan mengambil tema pembelajaran yang berkaitan dengan Indonesia. Sementara, nilai peduli sosial dan lingkungan hidup dapat dicapai dengan membentuk kelompok diskusi yang harus peserta didik lakukan secara daring, sehingga rasa cinta damai ada di siswa dapat tergugah. Kemudian, implementasi nilai yang dapat dilakukan bisa seperti nilai komunikatif, dapat dibiasakan pendidik melalui tanya jawab setelah pemaparan materi, kemudian nilai mandiri, kreatif, kerja keras, tanggung jawab, gemar membaca, dan juga jujur dapat diimplementasi pendidik.
dengan memberikan latihan soal sehingga pendidik dapat melihat bagaimana tanggung jawab, gemar membaca materi yang diberikan, kemandirian, kejujuran, juga kreativitas peserta didik dalam menyelesaikan tugas yang diberikan. Pendidik dapat menyelipkan nilai religius dan toleransi pada sela-sela pemaparan materi. Pendidik juga harus mengimplementasikan nilai menghargai prestasi peserta didik dengan memberikan reward berupa pujian atau bahkan barang jika ia mempunyai kelebihan dalam mengikuti pembelajaran daring yang telah berlangsung. Akhirnya, pendidik harus mampu berinovasi membuat pembelajaran daring ini sekreatif mungkin sehingga nilai-nilai karakter dapat tetap diimplementasikan. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai implementasi pendidikan karakter di masa pandemi wabah COVID-19 ini. Terima kasih telah menonton. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.